Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT, yang kami hormati Wakil Rektor 1 Ibu Angela A. Adam SEFM, yang kami hormati Wakil Rektor 2 Ibu Olviano O. Sumambo SEMBA, yang kami hormati Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Nadia Kamasi SPD MPD, yang kami hormati Dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Nurs Baitesda Suba MK PSD, yang kami hormati Dekan FMBK Ibu Gita Ils Rumambi SEFM, yang kami hormati Kepala Lembaga dan yang kami hormati Kepala Kantor Pengembangan Institusi dan yang kami hormati Koordinator Kelembagaan dan Umum Bapak Noldi Runtu SPD MSI. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya kita boleh ada di sini, boleh hadir di tempat ini dalam kegiatan pembukaan ujian tugas akhir dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Acara pembukaan ujian tugas akhir Universitas Sariputra Indonesia Tomohon tahun akademik 2023-2024 Senin 22 April tahun 2024 dimulai. Diawali dengan ucapan selamat datang dan doa yang akan dibawakan oleh Kaprodi Ilmu Keperawatan kepada Nurse Tini Akai Eskop Epkos. Disilahkan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Bapak Rektor Unsri, para Wakil Rektor, para Ketua Lembaga, para Dekan Kaprodi, para dosen, mahasiswa, mahasiswi yang hadir pada saat ini. Pada saat ini kita berkumpul di tempat ini, puji syukur kepada Tuhan untuk mengikuti acara pembukaan ujian tugas akhir untuk seluruh mahasiswa tahun ajaran 2023-2024. Dan mengawali kegiatan kita pada hari ini, izinkan saya membukanya dengan doa pembukaan secara iman kepercayaan saya Katolik. Sampaikan terima kasih kepada Nurse Tini Akai Eskop Epkos. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan Mars Unsri.
Selanjutnya, laporan akademik yang akan dibawakan oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan Kerjasama dan Pusat Karir. Kepada Ibu Angela A. Adam SDMM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Rektor dan seluruh pejabat struktural, pada saat ini izinkan saya untuk menyampaikan laporan singkat mengenai tugas akhir tahun akademik 2023-2024. Pada tahap ujian yang pertama atau seminar proposal tugas akhir, di mana sebanyak 120 mahasiswa yang dikeluarkan SK Rektor dan yang mengikuti ujian seminar proposal sebanyak 93 mahasiswa dengan keterangan sebagai berikut. Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan yang mendapatkan SK Rektor sebanyak 100 mahasiswa dan yang mengikuti ujian seminar proposal tugas akhir sebanyak 73 mahasiswa. Fakultas Sains dan Teknologi yang mendapatkan SK Rektor sebanyak 12 mahasiswa dan yang mengikuti ujian seminar proposal tugas akhir sebanyak 12 mahasiswa. Fakultas Manajemen Bisnis dan Ilmu Komunikasi yang mendapatkan SK Rektor sebanyak 8 mahasiswa dan yang mengikuti ujian sebanyak 8 mahasiswa. Maka yang mengikuti ujian seminar proposal tugas akhir sebanyak 93 mahasiswa dari 120 yang mendapatkan SK Rektor. Dan perlu diketahui, terdapat 27 mahasiswa yang belum mengikuti ujian seminar proposal tugas akhir dan ada 26 mahasiswa yang terlambat memasukkan perbaikan proposal sesuai kesepakatan waktu pada berita acara sehingga harus melakukan ujian proposal ulang, yaitu 25 mahasiswa FKIK dan 1 mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian pengusulan nama-nama mahasiswa selanjutnya yang memenuhi syarat ujian tahap 2 atau ujian tugas akhir yang diusulkan Prodi ke bidang 1 untuk dikeluarkan SK Rektor sebagai berikut. FKIK sebanyak 73 mahasiswa, Saintek sebanyak 12 mahasiswa, FMBK sebanyak 8 mahasiswa, sehingga total SK Rektor untuk mahasiswa yang akan ke ujian tugas akhir sebanyak 93 mahasiswa. Dan telah dilakukan konvokasi bidang 1 dan LPPM pada Jumat 19 April 2024 kepada peserta ujian tugas akhir dan telah dijelaskan prosedur persyaratan ujian ke tahap 2 atau ujian tugas akhir. Dan pada hari ini dibuka ujian tugas akhir Senin 22 April tahun 2024. Dengan demikian panitia ujian dapat melaksanakan ujian tugas akhir mulai hari ini sampai batas waktu 24 Mei 2024. Demikian laporan akademik kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dikembalikan terima kasih kepada Ibu Angela A. Adam SEMM. Selanjutnya pembacaan surat keputusan tentang ujian tugas akhir oleh Koordinator Kelembagaan dan Umum. Kepada Bapak Noldi L. Runtu SPD MSI, dipersilakan. Terima kasih. Dan sebagai penyampaian, nanti kalau saya membacakan Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi bagi calon mahasiswa ujian untuk berdiri. Izinkan saya membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 154 garis miring PT garis datar U garis miring SDOP garis miring 4 2024 tentang pengangkatan pembimbing dan penguji ujian skripsi bagi mahasiswa program pendidikan sarjana Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon
membaca surat permohonan SK dari Wakil Rektor 1 nomor 026 garis miring PT garis datar U garis miring K garis miring WR 1 garis miring 4 2024 tentang pengangkatan pembimbing dan penguji. Menimbang A. Bahwa dalam rangka ujian akhir skripsi bagi mahasiswa Universitas Hariputra Indonesia pemohon, maka dipandang perlu mengangkat dosen pembimbing dan penguji tahun akademik 2023-2024 B dan seterusnya, mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat pembimbing dan penguji ujian akhir skripsi bagi mahasiswa Universitas Hariputra Indonesia pemohon sebagai berikut. 1. Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi. Kami undang berdiri. 1. Mengangkat pembimbing dan penguji ujian akhir skripsi bagi mahasiswa Gloria W.A. Dena, nomor induk 2004-2002, sarjana strata program studi akuntansi dengan susunan dosen pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Gita Rumambi, SEMM, pembimbing 1. 2. Talita Elisa Putar-Putar, SEMSA, pembimbing 2. 3. Magdalena Makkalala, SEMSA, penguji 1. 4. Olviana O. Sumampo, SEMSA, penguji 2. Nomor urut 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor urut 8 atas nama Bobby Sambeka, nomor induk 2005-1011, sarjana strata 1 program studi ilmu komunikasi dengan susunan pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Apriles Amandome, STH MIKOM, pembimbing 1. 2. Felicia Febrina Aotama, SIKOM MIKOM, pembimbing 2. 3. Reynaldo Christian Aotama, SEMM, penguji 1. Dan Gita Instrumandi, SEMM, penguji 2. Silakan dulu. Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan diundang berdiri. Satu, mengangkat pembimbing dan penguji ujian akhir skripsi bagi mahasiswa Esra E.B. Pangemanan, nomor induk 2006-1008, sarjana strata 1 program studi keperawatan dengan susunan dosen pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Nurse Tini Akai, SDOK MKes, pembimbing 1. 2. Nurse Vivi Berhimpong, SDOK MKep, pembimbing 2. 3. Prof. Nur Salam M. Nurs Ons, penguji 1. 4. Felicia Febrina Aotama, SIKOM MIKOM, penguji 2. Nomor urut 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor urut 73 atas nama mahasiswa Jelita Esther
Panungkelan, nomor induk 2206 1808, sarjana strata 1 program studi keperawatan dengan susunan pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Nurse Selvi Rumadi Eskep MKes. 2. Angela A. Adam SEMM. 3. Nurse Autri Mandagi Eskep Nurse MSN. 4. Dr. Insinyur Don Cabo SST MT IPM penguji 2. Silakan dulu. Fakultas Sains dan Teknologi. Silakan dulu. 1. Mengangkat pembimbing dan penguji ujian akhir skripsi bagi mahasiswa Marcelino A. Pakaya, nomor induk 2001-1001, sarjana strata 1 program studi teknik informatika dengan susunan dosen pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Tirsa J. Saruan SPD MPD pembimbing 1. Santo Bumbungan SPD MSc pembimbing 2. 3. Dr. Insinyur Don R. Cabo SST MT IPM penguji 1. 4. Angela A. Adam SEMM penguji 2. Nomor urut 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor urut 12 atas nama mahasiswa Esra Kolopita, nomor induk 1801201, sarjana strata 1 program studi teknik sipil dengan susunan pembimbing dan penguji sebagai berikut. 1. Arno H. Umbo STMM pembimbing 1. 2. Nadia V. Kamasi SPD MPD pembimbing 2. 3. Nindi Sepang SPD MPD penguji 1. Tirsa J. Saruan SPD MPD penguji 2. Silakan dulu. Kedua, segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Universitas Sariputra Indonesia Tomohon. Ketiga, dengan terbitnya surat keputusan ini, maka surat keputusan sebelumnya terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan di Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, dan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini. Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 22 April 2024 sudah bertanda Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon Aprildi R.A. Ferdinandus ST MT. Demikian pembacaan surat keputusan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada Bapak Noldi Elbrun SPD MSI disampaikan terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada sambutan yang akan dibawakan oleh Rektor Universitas Sariputra Indonesia Tomohon sekaligus membuka ujian tugas akhir tahun akademik 2023-2024 kepada Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT. Disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dharma Bakti Indonesia Tomohon, Ibu Kini Aruntuene. Yang saya hormati juga
wakil-wakil rektor, ada Wakil Rektor 1 Ibu Angela Adam SEMM, Ibu Wakil Rektor 2 Ibu Olviana Sumampo SEMSA. Selanjutnya Kepala Kantor Pengembangan Institusi Bapak Joksan Nuragana SKP Menkes, para dekan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Nars Baites Dasuba PhD, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Ibu Nadia Kamasi SPDP, dan Dekan Fakultas Manajemen Bisnis dan Komunikasi Ibu Gita Rumambi SEMM, para Kepala Program Studi, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institusi Bapak Satu Hubungan SPD MSC, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Bapak Juli Ponamon MSNRN, para koordinator dan adik-adik mahasiswa sekalian yang saya banggakan tentu saja. Akhirnya tiba di pembukaan ujian tugas akhir. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, untuk proses tugas akhir itu ujiannya ada beberapa, ujian atau seminarnya ada beberapa. Kalau sebelumnya itu ada seminar proposal, ada seminar hasil penelitian, dan ada ujian skripsi. Di dalamnya ada ujian komprehensif, tetapi sejak tahun lalu sudah tinggal ujian proposal atau seminar proposal, selanjutnya ujian tugas akhir, dan ujian komprehensif di dalam ujian tugas akhir. Jadi sudah tidak ada lagi seminar hasil penelitian, dengan beberapa pertimbangan memang yang kami bicarakan, yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan, sehingga akhirnya seminar hasil penelitian ditiadakan, tetapi dengan tidak mengurangi kualitas yang ada, seperti itu. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian yang saat ini hadir di tempat ini, di pembukaan ujian tugas akhir, sejak keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 53 tahun 2023, biasanya orang bilang itu skripsi, sekarang orang bilang tugas akhir, tetapi di dalam tugas akhir itu bisa kita orang pilih skripsi atau prototipe dan lain sebagainya. Jadi sekarang orang sebutkan saja sebagai ujian tugas akhir. Maka bersyukurlah adik-adik mahasiswa sekalian sudah ada di tahap ini. Permohonan maaf kami sampaikan, harusnya undangan jam 10. Harusnya undangan jam 10, tapi ada beberapa yang sudah hadir jam 10, tadi masih sementara ibadah. Selesai ibadah ada beberapa persiapan yang kami lakukan, sehingga tadi kalau lihat jam mulainya sudah jam 11. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Dan kenapa ada pembukaan ujian tugas akhir ini? Dari sebelum-sebelumnya ada selalu pembukaan. Walaupun sebenarnya kalau orang berpikir, ya kapanpun orang masuk ke ujian, mungkin kapanpun orang masuk ke ujian proposal, kapanpun orang masuk ke ujian tugas akhir, ya silahkan. Sebenarnya pembukaan ini adalah sebagai upaya, tadi juga Ibu Wakil Rektor 1 so baca, oh sampai ujiannya akan sampai tanggal begini, ujiannya akan sampai tanggal sekian, tetap jauh lewat ini tanggal masih boleh. Bisa saja ada yang berpikir begitu, lewat ini tanggal masih boleh. Kenapa orang lakukan ini? Karena belajar juga dari pengalaman. Di saat orang biarkan mahasiswa tidak memiliki jadwal, maka mahasiswa tersebut akan membiarkan dirinya sendiri. Begitu. Benar saya contoh. Ini benar saya contoh. Waktu ujian proposal, berita acara yang dibacakan adalah perbaikannya diberi waktu 7 hari kerja. Pertanyaan sebagian besar ini, menurut kalian
pengalaman masing-masing. Hari keberapa mau berkonsultasi dengan dosen? Kalau pengamatannya Mer, sebagian besar dapat kasih waktu perbaikan 7 hari, semua datang di hari ke-6. Kebanyakan datang di hari ke-6. Jadi sebenarnya kasih perbaikan just 2 hari sebenarnya cukup begitu toh, karena pasti akan datang di hari 1 hari sebelum begitu. Jadi kenapa orang bikin ada jadwal ini, jadwal ini, jadwal ini, jangan berpikir kayak ini kampus kurang jadi bikin jadwal begini, jadwal begini, jadwal begini. Kalau orang akan bikin jadwal, percaya pemilihan sebagian besar pasti akan sampai di semester depan. Dan pasti nih mau toh begitu kan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, mungkin ada pengeluaran yang lain yang bisa dibayar dan lain sebagainya. Cuma mau tak pakai untuk membayar BOP semester depan, membayar ini dan lain sebagainya. Karena itulah ada jadwal-jadwal seperti ini. Jadi jangan berpikir kampus ini seenaknya atau WR1 seenaknya bikin jadwal, orang sampai siksa dan bikin ini tugas akhir, sampai siksa dan penelitian, muncul jadwal yang tiba-tiba minggu depan mesti atau DP batas waktu tanggal berapa Mei begitu, DP batas akhir. Kalau orang tidak sebatas begitu dan orang biarkan, pengalaman dari dulu semua mahasiswa juga akan membiarkan dirinya sendiri, sehingga akhirnya ya baru sadar, aduh semua semester depan besok bulan Juli misalnya, semester depan otomatis ya kalau mengikut aturan berarti berproses di semester berjalan, Anda harus registrasi di semester berjalan. Sehingga mau tidak mau kami membuat jadwal, walaupun kadang karena dalam tanda kutip ingin memberikan kebijakan kepada mahasiswa, kadang pun WR1 saya jadwal sampai tanggal misalnya 20 April, yang terjadi adalah nanti 27 April begitu kan. Kadang seperti itu. Kenapa buka dengan ini supaya semua dapat berpikir bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini orang ingin memacu seluruh mahasiswa. Dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, adanya berita acara yang coba baca dan lain sebagainya, masih ada juga yang terlambat. Ada berapa WR1 dari list nama yang tidak memasukkan perbaikan proposal? Total 26 yang tidak memasukkan perbaikan proposal, padahal di berita acara paling bawah sudah tulis maksimal bisa dipilih sampai 14 hari kerja. Di berita acara proposal, karena tahu berita acara tugas akhir mungkin sama, mungkin beda. Bagaimana anak mau cukup begitu toh? Dapat 14 hari atau dapat 7 hari kerja, hari ke-6 baru datang. Bahkan ada yang hari ke-7. Datang hari ke-7 baru mulai dengan segala macam alasan. Begitu. Udah kita kok ada begini. Kenapa tuh alasan tidak disebutkan di saat waktu pertama kali itu kejadian terjadi begitu. Nanti kalau sudah terlambat baru mulai dengan alasan. Dan begitu banyak alasan yang disampaikan oleh mungkin mereka yang terlambat kepada kaprodi. Paling banyak kaprodi yang terima atau dekan yang terima itu alasan-alasan. Harapan kami adalah dengan adanya jadwal-jadwal seperti ini, dengan adanya batas waktu seperti ini, sebenarnya mahasiswa bisa terpacu supaya ada di tengah waktu yang bisa menjadi pagar begitu pengingat untuk kita semua. Kalau kampus mau suka biar kampus juga boleh tutup. Nah, maksudnya boleh tutup mulut, yang sesekali luar jadwal begitu kan. Kampus patokan cuma yang penting lewat 3 bulan mau di proposal ulang. Yang penting lewat begini mau di proposal ulang. Mau di skripsi sepanjang berapa lama mau di proposal ulang. Tapi kampus juga tidak sampai hati untuk membiarkan hal tersebut, karena kebanyakan juga pengumuman dari dekan dan kaprodi itu taruh di grup, mahasiswa cuma aja cuek, sudah pengumuman kok, tetap kok apa-apa tak lewat, tetap kok ya seperti itu, begitu kan. Jadi mungkin bukan benar ingin menjatuhkan kalian di sini, bukan. Tetapi dengan adanya ini benar harapkan adalah semua dapat berproses dengan baik, semua dapat berproses sesuai dengan jadwal yang diberikan, semua dapat berproses dengan apa yang sudah ditentukan. Karena pengalaman juga yang lalu sudah sempat disampaikan ke dekan-dekan dan kaprodi-kaprodi adalah kalau ada yang tidak sesuai jadwal dorang ujian, maka tidak menjadi prioritas lagi kepada panitia untuk diurus. Maksudnya seperti apa? Dosen-dosen bukan panitia yang menghubungi DP kesediaan waktu, mahasiswa yang menghubungi dan lain sebagainya.
pada akhirnya juga kadang panitia yang hubungi akam. Karena di saat panitia biarkan, tuh mahasiswa lepa biar, begitu dong. Tuh mahasiswa lepa biar akam berdiri. Akhirnya nyata urus, begitu dong. Orang tidak mau seperti itu, karena yang akan rugi bukan kampus, yang akan rugi pasti mahasiswa. Mahasiswa di saat tidak dikejar-kejar, belajar dari pengalaman, dorang tersedia. Nanti di terakhir, begitu. Semoga nantinya mungkin kalau ada aturan-aturan baru, nanti akan disampaikan atau seperti apa. Tetapi intinya dari NER ingin sampaikan adalah mari orang berproses juga sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Mohon maaf kalau memang kadang ada jadwal yang mungkin menurut kalian, menurut adik-adik mahasiswa, aduh kayak pasal muncul ini jadwal, kayak pasal begini. Percayalah bahwa apa yang dikeluarkan oleh fakultas, apa yang dikeluarkan oleh program studi, apa yang dikeluarkan oleh panitia, itu semua sudah kami pikirkan. Kami upayakan itu yang terbaik untuk kalian. Kami upayakan ada tanggal-tanggal tengah waktu atau tanggal-tanggal deadline itu untuk memacu kalian. So besok kita semua mesti bawa, so besok atau tinggal 1 minggu kita semua mesti berproses, begitu. Kalau tidak ada, pasti tidak ada ya, semua santai. Toh kebanyakan sudah ada mata kuliah di kampus, So tatono di rumah atau so tatono di kos, so sanang di kos di rumah, so sanang bajalan, so sanang berkumpul-kumpul di tamang-tamang. Akhirnya tak lewat, begitu. Orang tidak mau seperti itu, orang upayakan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, sehingga ada hal-hal yang seperti ini. Pengalaman saja dari NER sendiri, begitu. Pengalaman dari NER sendiri, NER terus terang 3 tahun di S1 mata kuliah so habis. 3 tahun di S1 mata kuliah so habis. Semester ke-7 NER magang, ya, ada istilah magang, ya, praktek kerja, begitu. KP kerja praktek, gitu. 3 semester ke-7 NER tinggal kerja praktek. Pokoknya yang tinggal kerja praktek dan skripsi tugas akhir. Tinggal itu 2. Pengalaman NER, bukan moga sombong. Pengalaman NER 3 tahun so habis mata kuliah, tinggal kerja praktek dan tugas akhir. Harusnya itu NER boleh kontrak 1 semester sama-sama. Harusnya kalau katuk mau lihat katuk DP proses 3 tahun setengah NER so kelar. Harusnya. Pada buktinya bagaimana? 5 tahun 1 bulan NER kelar. Karena apa? Karena di kampusnya NER yang tidak ada DP istilah jadwal-jadwal. Kapanpun mahasiswa suka maju, orang maju. Begitu akhirnya dari harusnya kelar 3 tahun setengah, NER kelar 5 tahun, begitu. Jadi tidak usah malu tuh kelar 5 tahun, 6 tahun yang rektor saja 5 tahun kelar, tuh tidak usah 4 tahun, begitu. Boleh begitu? Tidak, semua baru 4 tahun. Gitu. Dan itu cuma pengalaman dari NER karena di kampus tidak ada jadwal yang seperti ini. Akhirnya tidak terpacu. NER kerja praktek saja 1 tahun. NER kerja praktek 1 tahun. So berapa tahun itu? 4 tahun. NER tugas akhir, NER seklar 1 tahun. Itu pun karena apa? Karena banyak NER tamang-tamang so mulai lulus. Kemudian idong so lulus, NER belum lulus. Itu akhirnya pakai juga lulus. Ya seperti itu, sehingga harapannya adalah dengan adanya jadwal-jadwal yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 semua dapat berproses dengan baik. Orang harapan ya semua lulus 4 tahun, 3 tahun setengah bahkan, dan lain sebagainya, lulus cepatlah. Kalaupun ada yang lulus terlambat, tak usah takut, ada tamang, ada NER, toh lebih dari 4 tahun, begitu. Jadi seperti itu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah boleh berproses di seminar proposal dan sudah masuk ke ujian tugas akhir. Nantinya harapannya NER adalah semua yang ada di sini akan tambah nantinya di wisuda ataupun akan tambah nanti untuk ikut program profesionals dan lain sebagainya yang diselenggarakan oleh Universitas Hariputra Indonesia. Mohon, jadi jangan pernah patah semangat. Kalau ada halangan-halangan, mohon konsultasi dengan semua dosen, mohon konsultasi dengan dosen PA, mohon konsultasi dengan dosen pembimbing, mohon konsultasi dengan Kaprodi, dan mohon konsultasi dengan dekan. Jadi akhirnya yang NER selalu bilang ke rekan-rekan kerjanya NER, kepada wakil-wakil rektor, dekan-dekan, kepala-kepala lembaga, NER selalu bilang begini, kebijakan upayakan orang berikan hanya kepada yang layak untuk diberi kebijakan, begitu.
Artinya apa? Sampaikan kalau ada permasalahan. Jangan cuma bapak diam. Itu bapak diam begitu yang orang ingin tahu dia layak dibijaki atau tidak. Begitu, kalau ada halangan, kalau ada apapun, segera disampaikan supaya semuanya dapat berproses sesuai dengan apa yang seharusnya. Mungkin itu dari Mayor. Tidak mau panjang lebar lagi. Dan saya atas nama Rektor Universitas Sariputra Indonesia memohon dengan ini memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan di saat ini membuka segala rangkaian kegiatan ujian tugas akhir tahun ajaran 2023-2024 di tempat ini. Tuhan kiranya Shalom. Disampaikan terima kasih kepada Rektor Bapak Aprildi R.A. Ferdinandus STMT untuk sambutannya. Selanjutnya penyampaian dari Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi dan Keuangan kepada Ibu Olviano Osumampo SE MSA, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor Unsri Bapak Aprildi Ferdinandus STMT bersama Wakil Rektor 1 Ibu Kandidat Dr. Angela Adam STMM, bersama para dekan yang hadir, para lembaga, kepala pengembangan, koordinator, seluruh pejabat struktural yang tidak disebutkan satu demi satu, dan yang kami banggakan dan kami kasihi kepada seluruh mahasiswa tahun ajaran 2023-2024 yang pada saat ini hadir di aula lantai 2 di saat ini, yang boleh mengikuti kegiatan pembukaan ujian tugas akhir. Tentunya kita patut bersyukur karena pada hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Wakil Rektor 1 bahwa terdata ada 120 mahasiswa, tetapi yang hadir pada saat ini yang sudah bisa mengikuti proses sampai pada saat ini terdata ada 96. Oleh karena itu, penyampaian kami dari Wakil Rektor 2 di bidang keuangan kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang boleh berproses sampai saat ini untuk tetap berproses sampai ke tahap selanjutnya, mengikuti sesuai tahapan yang sudah disampaikan. Ada kalender keuangan yang sudah disampaikan, batas pembayaran ujian tugas akhir, sehingga adik-adik mahasiswa semua pada hari ini boleh tepat waktunya untuk menyelesaikan. Karena kalau kita melihat kalender akademik tinggal beberapa tahapan lagi, adik-adik akan disebut sebagai alumni, terkhusus bagi mahasiswa FKIK yang akan melanjutkan wajib melanjutkan ke NAS, tapi yang non FKIK, yang non keperawatan akan meninggalkan Universitas Sariputra Indonesia memohon. Oleh karena itu, sebagai penyampaian kami bahwa adik-adik mahasiswa semua yang hadir pada saat ini wajib sebelum tugas akhir untuk menyelesaikan kewajiban yang tentunya saya rasa bukan cuma di Unsri ya, semua di perguruan tinggi mewajibkan sebelum ke tahap-tahap selanjutnya harus
harus wajib untuk melunasi atau wajib untuk membayar kewajiban-kewajiban. Dan untuk mahasiswa RPL mengingatkan kembali karena mereka ada beberapa tahapan pembayaran BOP, wajib untuk melunasi BOP sebelum melakukan tugas akhir. Dan sekali lagi saya mewakili bidang keuangan menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa agar tetap mengikuti sesuai kalender akademik yang sudah ditetapkan, sehingga tidak ada halangan bagi kalian untuk maju ke tahap selanjutnya dan selanjutnya. Tetap semangat karena tinggal beberapa tahapan lagi kalian sudah menyelesaikan sehingga bisa menjadi seorang alumni. Itu yang menjadi penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Ibu Rika. Dikembalikan terima kasih kepada Ibu Olviano O. Sumampo, SE MSA. Baiklah, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara pembukaan ujian tugas akhir tahun ajaran 2023-2024. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan Mars Unsuri. Hadirin disilahkan duduk. Selanjutnya ucapan terima kasih dan doa tutup yang akan dibawakan oleh Kepala Kantor Pengembangan Institusi kepada Bapak Joksan Buragana, Eskop MFKes. Disilakan. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Rektor yang kami hormati dan seluruh pejabat struktural yang hadir, teristimewa teman-teman mahasiswa yang kami banggakan dengan kita mengikuti seluruh rangkaian acara tadi, pembukaan ujian tugas akhir tahun ajaran 2023-2024. Maka dengan demikian kita sudah tiba di akhir dari seluruh rangkaian acara ini. Tentu ini momentum yang sangat luar biasa bagi teman-teman mahasiswa. Semua apa yang sudah disampaikan tadi itu mohon diperhatikan agar nantinya pada saat wisuda sebuah yang ada dalam ruangan hari ini mungkin ditambah dengan yang sisa 27 bisa sama-sama mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi banyak terima kasih untuk kehadiran kita semua, kehadiran Pak Rektor dan seluruh pejabat struktural, teman-teman mahasiswa. Terima kasih sudah boleh menghadiri acara ini dan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan di hari ini. Kita akan berdoa. Saya mengundang kita semua berdiri. Mari berdoa. Bapa yang di surga, ada ungkapan syukur, ada terima kasih karena sungguh kami merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tetap kami nikmati hingga saat ini.